Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Francisca. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Terdiri dari Eva Yuliana, Tri Martiah, Isna Masruro, Ahmad Yulian Arifin, dan Lia Francisca. Mata kuliah dari Bapak Rudi Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SQL dan fungsi SQL dan kegunaannya. SQL adalah bahasa pemrograman khas yang digunakan untuk memanajemenkan data dalam RDBMS. SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk memanipulasi data. Perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan query. Sejarah SQL bersamaan dengan paper Dr. Edgar F. Codd pada tahun 1969 tentang teori database relasional. Ia pun mengajukan sebuah bahasa yang disebut DSL atau ALPA untuk manajemenkan data dalam relational database. Berdasarkan ide Dr. Codd ini, beberapa saat setelah itu IBM mencoba merancang bahasa prototipe sederhana DSL atau ALPA yang disebut Square. Pada tahun 1970, tim yang beranggotakan peneliti IBM Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce mengembangkan Square. Lebih lanjut menjadi SQL. SQL digunakan untuk mengoperasikan prototipe RDBMS. Di kemudian hari, SQL berubah nama menjadi SQL karena permasalahan merek dagang dengan sebuah nama perusahaan pesawat di Inggris yang terlebih dahulu telah memakai nama SQL. Pada akhir 1970-an, perusahaan relational software sekarang Oracle Corporation melihat potensi bahasa SQL dan mengembangkan sendiri versi SQL untuk RDBMS mereka. Oracle V2 versi 2 yang dirilis Juni 1979 adalah RDBMS komersial pertama yang mengimplementasikan SQL. Dengan kemudahan yang ditawarkan, SQL mulai diimplementasikan oleh berbagai RDBMS dengan versi SQL masing-masing. Namun hal ini menimbulkan permasalahan karena perbedaan penerapan SQL dari satu aplikasi dengan aplikasi database lainnya yang tidak seragam. Sehingga pada tahun 1986, Badan Standar Amerika, ANSI, American National Standard Institute, merancang sebuah standar untuk SQL. 1 tahun setelahnya, ISO, International Organization for Standardization, juga mengeluarkan standar untuk SQL. Versi terakhir, standar SQL dirilis pada tahun 2018 yang dinamakan SQL 2018. Versi terakhir, dengan standar ini diharapkan ada keseragaman SQL antar aplikasi RDBMS. Selanjutnya, fungsi dari SQL. Fungsi dari SQL sendiri merupakan bahasa utama yang digunakan dalam pengelolaan database dan paling banyak biasanya digunakan pada media website server. Hampir dari semua host server menggunakan bahasa SQL karena masing-masing menggunakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data yang relasional. Beberapa jenis aplikasi MySQL yang biasanya digunakan untuk membuat situs blog, Gushblog, seluma website dinamis, jaringan sosial dan humanitas, e-commerce, dan juga program kostum pada toko online yang dinamis dan juga informasi pelanggan atau klien. Jadi dapat disimpulkan bahwa SQL sangat berfungsi dalam mengolah database pada suatu website. Dengan begitu, Anda juga harus memerlukan layanan hosting terbaik agar segala keperluan dari website bisa berjalan dengan semestinya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf. Ampun.
taufik illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.